Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revista Rizky Rahmaniar. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial uji MANOVA. Nah, namun sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, uji MANOVA itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya MANOVA itu hampir sama dengan one way ANOVA. Cuman letak perbedaannya adalah pada jumlah variabel dependen atau variabel terikat yang diuji di dalam model. Nah, kalau one way ANOVA itu hanya ada satu variabel dependen saja. Namun sedangkan pada MANOVA itu ada lebih dari satu variabel dependen. Nah, di sini ada contoh satu penelitian ya. Nah, ada contoh penelitian misalnya ya. Mohon maaf. Ya, misalnya ada satu penelitian di mana di sini meneliti tentang pengaruh pekerjaan orang tua ya terhadap nilai ujian fisika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia siswa kelas 3 ya, kelas 3 SMA. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan contoh kasus ini itu maka jelas ya harus kita pahami bahwa kita kembali lagi uji MANOVA itu harus terdiri dari satu variabel independen yang berskala kualitatif dan harus lebih dari satu variabel dependen yang berskala data kuantitatif yang juga itu harus terdistribusi normal. Nah, seperti itu. Dan di sini ya kalau kita lihat itu nilai ujian fisika, bahasa Inggris dan Indonesia itu merupakan skala interval atau rasio karena datanya itu merupakan kuantitatif sehingga memang harus terdistribusi normal. Jadi teman-teman ya harus diuji dulu nih terlebih dahulu datanya, normalitasnya ya apakah datanya itu terdistribusi normal, apakah normal ataukah tidak gitu. Nah, jadi tidak perlu lagi kita berlama-lama, mari kita langsung saja ke analisis uji MANOVA seperti apa. Nah, di sini saya sebentar ya. Nah, di sini ada data ya. Data yang tadi ya, misalnya yang penelitian tadi. Nah, saya sudah jadi misalnya data yang ada di Excel itu kita masukkan ya ke SPSS dengan membuat satu variabel view terlebih dahulu. Nah, jadi kita buat variabel view-nya ya. Kita buat variabel view-nya. Jadi di sini ada pekerjaan. Nah, terlihat ada pekerjaan di mana pekerjaan ini tuh merupakan variabel independen yang berskala kualitatif sehingga ukurannya di sini adalah nominal. Nah, kemudian di sini ada variabel dependennya ya, ada terdiri atas 3 variabel. Ukuran datanya ini adalah scale ya. Karena datanya ini merupakan data kuantitatif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ya ke data view-nya.
Nah, kita masuk ke data view. Nah, di sini ada data view yang kalau teman-teman sendiri, misalnya datanya ada di Excel, ini bisa dimasukkan langsung ke SPSS ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua datanya ya. Saya copy datanya di sini, kemudian kita lihat bahwa datanya terdiri dari 24 data. Nah, kemudian kita langsung saja ke analisisnya ya. Nah, kita ke menu Analyze. Nah, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita pilih General Linear Modelnya. Nah, kita pilih General Linear Model. Kemudian kita pilih Multivariate. Ya, kita pilih Multivariate. Klik. Oke. Nah, di sini sudah ada kotak dialog multivariat ya. Kemudian di sini ada dependent variable. Nah, dependent variabelnya itu merupakan fisika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, ketiga ini kita masukkan ke dalam dependent variable. Ya, kita masukkan ke dalam dependent variable. Fisika, ya, kita masukkan, kemudian bahasa Inggris kita masukkan, dan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini merupakan independen variabelnya. Jadi independen variabelnya kita masukkan ke fixed factor ya, ke fixed factor. Oke. Nah, setelah kita memasukkan ini ya, kemudian kita beralih ke menu model. Nah, kita klik menu model. Nah, di sini ada full factorial dan ada custom. Namun yang kita pilih adalah di sini full factorial. Nah, kita klik full factorial, kemudian kita pilih continue ya. Oke. Kita pilih continue. Nah, setelah itu kita beralih ke post hoc ya. Kita beralih ke post hoc-nya ya. Kita klik menu post hoc. Nah, di sini pekerjaan ya kita masukkan ke post hoc test ya. Kita masukkan ke post hoc test. Nah, ya. Lalu kita di equal variance estimate-nya kita pilih Bonferroni ya, kita pilih Bonferroni. Nah, kemudian di sini kita pilih Games Hall. Nah, ini ya perbedaannya kalau nilai homogenitas itu lebih dari 0,05 ya, maka kita gunakan analisis ini. Nah, kita gunakan analisis ini. Tapi kalau kurang dari 0,05 ya, maka kita pakai Games House ya. Kita pakai Games Howell, sorry, maaf. Nah, kemudian kita pilih continue. Nah, kita pilih continue ya. Lalu kemudian kita pilih options. Nah, kita pilih options lagi, kita pilih options. Nah, kemudian untuk pekerjaan kita kita masukkan ke display means for. Ya, kita masukkan ke display means for. Nah, lalu setelah itu kita akan melihat deskripsi dari datanya ya, maka kita centang, kemudian observed power-nya dan homogeneity test-nya. Lalu kita klik continue ya. Nah, setelah semua sudah, maka kita klik OK. Oke, nah ini telah ya, ini kita sudah melakukan analisis
dari uji MANOVA ya tentang tentang penelitian tadi itu misalnya ya. Itu contohnya misalnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman tutorial untuk uji MANOVA itu sendiri. Nah, untuk membaca datanya ini kita akan bahas di video berikutnya. Oke, see you. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.